Abad ke-15 dipenuhi dengan perang, pedang, dan meriam. Dari pertempuran demi pertempuran, tertempa tokoh-tokoh dengan kemampuan militer yang sangat luar biasa. Salah satu tokoh luar biasa ini adalah Sultan Mehmed II, yang kerap disebut sebagai Muhammad Al-Fatih. Kali ini Abu Daniel akan membahas tentang kehidupan dan pencapaian dari Sultan Mehmed atau Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebelumnya klik subscribe, like, dan komentar untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang. Syiaruna al-yawma kama amara Rasulullah. Ahadun ahad. Baik, kita mulai. Sultan Muhammad Al-Fatih ini berasal dari Turki Utsmaniyah, kekhalifahan Islam terakhir dalam sejarah. Kehebatannya tercatat dari penaklukan Konstantinopel hingga perangnya melawan Vlad Dracula yang dikenal. Muhammad Al-Fatih lahir pada tanggal 30 Maret 1432 di Edirne, Turki dengan nama Mehmed bin Murad. Ayahnya adalah Sultan Murad II, pemimpin Turki Utsmaniyah. Ibunya adalah Huma Hatun, istri keempat dari Sultan Murad II. Muhammad Al-Fatih adalah anak ketiga dari ayahnya, dan ia menghabiskan masa kecilnya di Edirne. Sebagai anak sultan, Muhammad Al-Fatih mendapatkan pendidikan terbaik yang tersedia di Turki Utsmaniyah. Pada usia dini, dia mempelajari bahasa Arab, Persia, Latin, Yunani, dan Italia. Sesuai tradisi, pada usia 11 tahun, Muhammad Al-Fatih dikirim ke kota Manisa untuk menjabat sebagai gubernur untuk mencari pengalaman memerintah. Tidak lama kemudian, pada tahun 1444, ayahnya berhasil berdamai dengan musuhnya di Eropa. Karena ingin pensiun, Murad II melepas tahtanya dan mengangkat Muhammad Al-Fatih sebagai sultan dengan usianya yang baru 12 tahun. Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi sultan karena kedua kakaknya telah meninggal. Tidak lama setelah naik tahta, perjanjian perdamaian yang dibuat ayah Muhammad Al-Fatih dilanggar oleh musuh-musuh Turki Utsmaniyah, Raja Hungaria, Paus, Kekaisaran Bizantium, dikenal juga sebagai Romawi Timur, dan Venesia melihat kenaikan tahta Muhammad Al-Fatih yang baru berumur 12 tahun sebagai kesempatan untuk mengorganisir perang salib. Muhammad Al-Fatih hanya memerintah selama 2 tahun. Ini disebabkan pada 1446 permohonan dari banyak tokoh-tokoh politik dan militer mendorong Murad II untuk kembali ke tahta memimpin Turki Utsmaniyah. Selama waktu ini, Mehmed kembali memerintah di Manisa dan melanjutkan studinya. Selain itu, Muhammad Al-Fatih mendapat pengalaman. Pertempuran pertamanya dalam pertempuran Kosovo melawan pasukan Hungaria pada Oktober 1448. Pada tahun 1451, Sultan Murad II meninggal. Untuk kedua kalinya, Muhammad Al-Fatih yang kali ini sudah berumur 19 tahun naik tahta menjadi Sultan Turki Utsmaniyah, bertekad membuktikan dirinya di mana tokoh-tokoh senior dan masyarakat Turki Utsmaniyah. Muhammad Al-Fatih ingin mewujudkan tujuan utamanya, yaitu penaklukan Konstantinopel, ibu kota Bizantium, Romawi Timur. Dia segera mempersiapkan bangsanya untuk pertempuran yang akan datang. Muhammad Al-Fatih mempersiapkan diri secara diplomatik dan militer untuk merebut Konstantinopel. Dia menandatangani perjanjian damai yang menguntungkan Venesia dan Hungaria untuk tetap bersikap netral ketika dia menyerang Konstantinopel. Sepanjang tahun 1452, Muhammad Al-Fatih menghabiskan waktunya membangun benteng-benteng untuk mengendalikan Laut Bosporus yang mengelilingi kota Konstantinopel. Selain itu, Muhammad Al-Fatih juga mulai membangun armada sebesar 31 kapal perang serta puluhan kapal-kapal lainnya dan menciptakan meriam baru dengan kaliber yang sangat besar. Untuk ini, ia memanfaatkan bantuan dari ahli senjata Hungaria bernama Urban untuk menciptakan meriam dengan ukuran yang melampaui meriam-meriam di Eropa.
Pada 6 April 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih mengumpulkan pasukan dengan jumlah yang sangat besar, yang dikatakan mencakup setidaknya 100.000 tentara, dan muncul di depan tembok kota yang kuat dengan penuh percaya diri. Dalam proses pengepungan Konstantinopel, ia berkata, "Hei Konstantinopel, antara saya menaklukkanmu atau kamu menaklukkan saya." Kota Konstantinopel dikepung melalui laut dan darat. Kaisar Konstantin 11 Palaiologos menolak ultimatum Muhammad Al-Fatih untuk menyerah. Konstantinopel dengan pasukan sebanyak 5.000 hingga 7.000 orang diserang oleh Turki Utsmaniyah. Meriam Turki yang besar ditembakkan ke arah dinding. Namun waktu interval penggempuran meriam ini memberi kesempatan bagi pasukan Konstantinopel untuk memperbaiki dindingnya. Konstantinopel memiliki satu teluk bernama Tanduk Emas yang diberikan rantai untuk mencegah kapal masuk menyerang melaluinya. Sultan Muhammad Al-Fatih mengakali rintangan ini dengan memerintahkan kapal-kapal perangnya ditarik di darat menggunakan kerbau dan mendorongnya kembali ke laut. Tindakan ini bisa dibilang menjadi titik balik dalam pengepungan Konstantinopel. Pasukan Bizantium perlu memindahkan tentara bagian tembok yang menghadap ke laut, mengurangi jumlah pasukan yang berjaga di tembok yang menghadap ke darat. Akhirnya, pada 29 Mei 1453, setelah 53 hari pengepungan, bagian dinding Konstantinopel yang hancur memberi celah untuk pasukan Turki Utsmaniyah masuk. Kaisar Konstantin 11 Palaiologos meninggal bersama pasukannya ketika menyerbu pasukan Turki Utsmaniyah yang masuk. Sesuai tradisi Ghazi, Sultan Muhammad Al-Fatih mengizinkan penjarahan Konstantinopel selama 3 hari. Setelah 3 hari, dia kemudian masuk dan segera pergi ke Hagia Sophia, sebuah gereja ortodoks, dan mengubahnya menjadi masjid. Setelah menaklukkan Konstantinopel, Mehmed II mendapatkan julukannya sebagai Al-Fatih yang memiliki arti sang penakluk. Tidak hanya itu, ia telah mengambil gelar Kaisari Rum atau Kaisar Romawi, menunjukkan niatnya untuk melanjutkan kekaisaran Romawi daripada menggantikannya. Sultan Muhammad Al-Fatih juga mengumumkan Konstantinopel sebagai ibu kota baru dari Turki Utsmaniyah untuk memulihkan populasi kota. Dia memerintahkan untuk memindahkan orang-orang dari daerah Anatolia dan Balkan ke ibu kota barunya, terlepas dari etnis atau agama, dan dia memerintahkan tentaranya yang bertempur dalam pengepungan untuk memulihkan dan membangun kembali infrastruktur yang rusak. Setelah jatuhnya Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih mengkonsolidasi kekuasaannya di Turki Utsmaniyah. Dia menggantikan pejabat-pejabat pemerintah dengan orang-orang yang dia percaya. Pengadilan kerajaan diisi oleh orang yang setia kepadanya, sehingga memberinya otoritas dan kekuasaan yang lebih besar. Dekade berikutnya, Sang Sultan mengisi kegiatan di hidupnya dengan ekspansi wilayah dan peperangan. Dia melakukan serangkaian kampanye militer di wilayah Balkan, Hungaria, Wallachia, Moldavia, Anatolia, Pulau Rhodes, dan bahkan hingga semenanjung Crimea dan Otranto di Italia Selatan. Kekuatan militer dari Turki Utsmaniyah di bawah Sultan Muhammad Al-Fatih hampir tidak terkalahkan. Kekalahan besar pertamanya ada pada pengepungan Beograd di Serbia pada tahun 1456. Kekalahan ini pun tidak menghalangi kemenangan Turki Utsmaniyah di Serbia yang akhirnya sukses pada tahun 1459. Salah satu kampanye militernya yang paling terkenal adalah kampanyenya di Wallachia, di mana dia melawan pasukan Vlad Dracula yang namanya digunakan sebagai inspirasi tokoh vampir pada novel horor Dracula. Kekejamannya yang luar biasa seperti memaku serban utusan Turki Utsmaniyah yang menagih upeti ketika menolak melepaskan serban karena alasan tradisi. Ketika tentara Vlad Dracula menyerang Sultan Muhammad Al-Fatih pada malam hari dan gagal, mereka melarikan diri. Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian membawa pasukannya untuk menyerang ibu kota Wallachia, Targoviste. Ketika mereka tiba, kota tersebut telah ditinggalkan oleh penghuninya. Yang menyambut pasukan Turki Utsmaniyah adalah jasad 23.844 orang Turki yang disula. Teknik penyiksaan dan hukuman mati dengan cara menusukkan sebuah batang yang ujungnya runcing secara vertikal ke korban. Dikatakan bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih tercengang ketika melihat pemandangan tersebut. Pada akhirnya Vlad Dracula meninggal dalam pertempuran dan kepalanya dikirimkan ke Sultan Muhammad Al-Fatih. Wallachia berhasil disubjugasi dan membayar upeti
kepada Turki Utsmaniyah. Melihat kampanye militer terakhirnya di Otranto di Italia Selatan 1480, Sultan Muhammad Al-Fatih menunjukkan bahwa dia bermaksud untuk menyerang Italia dalam upaya untuk mendirikan kerajaan Romawi baru. Namun pada musim semi berikutnya, Sultan Muhammad Al-Fatih yang baru saja mau memulai kampanye militer baru di Anatolia meninggal 25 km dari Konstantinopel pada tanggal 3 Mei 1481. Sultan Muhammad Al-Fatih meninggal pada usia 49 tahun dikarenakan sakit asam urat yang dideritanya selama beberapa waktu. Walau begitu, ada indikasi bahwa dia diracuni oleh anak sulung dan penggantinya, Bayazid. Sultan Muhammad Al-Fatih dimakamkan di kompleks Masjid Fatih. Berita wafatnya disambut oleh orang-orang Eropa. Menurut kabar di Venezia, masyarakat terdengar mengatakan bahwa Elang Agung sudah meninggal. Selama Sultan Muhammad Al-Fatih berkuasa, dia memberlakukan perubahan administratif, reorganisasi kekuatan militer, penaklukan wilayah yang luas. Di sisi lain, dia juga dikenal sebagai dermawan, seniman, dan penulis. Sejak kecil dia membaca sastra Yunani dan Romawi klasik dan terus mengumpulkan dan membaca manuskrip sepanjang hidupnya. Dia mendukung penyair, penulis, ulama, dan mengundang para filsuf, astronom, serta pelukis dari seluruh Eropa dan Timur Tengah ke istananya. Itulah kisah tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Semoga kisah ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah menonton channel ini. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.